Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 2009036020. Kemudian teman saya Muhsin Maulana Azim dengan NIM 2009036046. Kemudian Chandra Arini dengan NIM 2009036014. Kemudian Amanda Safitri dengan NIM 2009036008. Dan yang terakhir Imade Asmaradana dengan NIM 2009036018. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai peringkat di iPrice yang menempati 10 besar selama 2 tahun terakhir. Jadi yang akan dibahas itu yang pertama kategori apa saja yang stay di top 10 selama 2 tahun terakhir, termasuk kategori B2B, B2C, atau C2C. Kemudian kategori apa saja yang stay di top 3 selama 2 tahun terakhir, termasuk kategori B2B, B2C, atau C2C, serta bisnis role dan strategi marketingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Amanda Safitri. Baik, izin masuk. Jadi pembahasan yang pertama itu tentang top 10 2020. Jadi pada Q1 itu yang pertama ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, Orami, Bineka, Sosiola, dan Zalora. Jadi kesimpulannya untuk top 3 peringkat di iPrice selama 2 tahun terakhir, untuk kategori Q1 pada 2020 adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Berikutnya untuk Q2 pada tahun 2020 yang pertama ada Shopee B2C, Tokopedia B2C, Bukalapak B2C, Lazada B2C, Blibli B2B, B2C dan B2B2C, JD.ID B2C, Orami B2C, Bineka B2C, Zalora B2C, dan Matahari B2C. Sehingga untuk top 3 peringkat dari kategori Q2 tahun 2020 adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Oke, selanjutnya ada kuartal ketiga tahun 2020. Yang pertama ada Shopee, itu B2C. Yang kedua Tokopedia B2C, lalu Bukalapak B2C, Lazada B2C, Blibli B2B, B2C, dan B2B2C. Selanjutnya ada JD.ID B2C, Orami B2C, Bineka B2C, Sosiola B2C, Zalora B2C. Jadi untuk top 3 untuk kuartal ketiga ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Selanjutnya untuk kuartal 4 2020, di sini ada yang pertama ada Shopee B2C, Tokopedia B2C, Bukalapak B2C, Lazada B2C, Blimbi B2B, B2C, dan B2B B2C, Orami B2C, Bineka B2C, Rafali B2B, JD.ID B2C, Sosiala B2C, sehingga untuk top 3 peringkat di iPrice selama 2 tahun terakhir untuk kategori kuartal 4 2020 adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Selanjutnya untuk top 10 2021 untuk kuartal pertama terdapat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Bineka, Orami, Ralali, JD.ID, dan Zalora. Untuk keseluruhannya itu termasuk ke dalam kategori B2C kecuali Blibli yang merupakan kategori B2B, B2C, dan B2B, B2C. Sehingga untuk top 3 peringkat di iPrice selama 2 tahun terakhir untuk kategori kuartal pertama 2021 adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Baik, selanjutnya untuk kuartal 2 pada 2021, yang pertama ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Bineka, Orami, Ralali, JD.ID, dan Zalora. Jadi untuk kesimpulannya, tentang top 3 peringkat di iPrice selama 2 tahun terakhir, untuk kategori kuartal 2 2021 adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Selanjutnya untuk kuartal 3 tahun 2021 ada Tokopedia B2C, kemudian Shopee B2C, Bukalapak B2C, Lazada B2C, Blibli B2B, B2C, dan B2B2C, Orami B2C, Ralali B2B, Bineka B2C, JD.ID B2C, Zalora B2C. Sehingga untuk top 3 dari iPrice untuk kategori Q3 tahun 2021 adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Selanjutnya pada kuartal keempat
Yang pertama Tokopedia B2C, yang kedua Shopee B2C, yang ketiga Lazada B2C, lalu Bukalapak B2C, Orami B2C, Blibli B2B, B2C, dan B2B2C. Lalu ada Ralali B2B, Zalora B2C, JDID B2C, dan Sosiola B2C. Untuk top 3 kuartal keempat 2021 ini, yang pertama ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Jadi kesimpulan berdasarkan kategori yang disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan terdapat 12 e-commerce. Yang pertama di sini ada Shopee B2C. Bisnis role-nya Shopee awalnya merupakan masuk dalam kategori pelanggan to pelanggan atau C2C. Namun seiring berkembangnya waktu dan teknologi berubah ke bisnis pelanggan atau B2C. Sejak peluncuran sebagai Shopee Mall dan menjadi platform toko online yang memiliki banyak brand ternama, Shopee memiliki mitra bisnis lebih dari 70 penyedia layanan kurir terbaik yang ada di seluruh negara dan menyediakan berbagai dukungan logistik untuk semua penggunanya. Untuk yang B, strategi marketingnya, yang pertama adalah penggunaan hal yang sedang viral atau tren, memiliki brand ambassador yang terkenal, kemudian memberikan banyak promosi kepada para pengguna, seperti gratis ongkir, cashback, flash sale, sehingga voucher sering mengikuti berbagai event, Big Sale, Shopee, SMS, dan COD, birthday sale, dan lainnya. Selanjutnya untuk Tokopedia yang termasuk dalam B2C, bisnis role-nya adalah perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia yang termasuk ke dalam kategori B2C karena memfasilitasi para pedagang dan pembeli individu. Layanan e-commerce Tokopedia menyediakan berbagai pilihan produk melalui marketplace, official store, instant commerce, interactive commerce, dan rural commerce. Kemudian untuk strategi marketing yang digunakan menyediakan platform teknologi periklanan untuk membantu penjual mempromosikan bisnis mereka, menarik lebih banyak konsumen, dan meningkatkan penjualan lewat layanan pay for performance, advertising, display advertising, dan customized marketing packages. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Bukalapak yang termasuk dalam kategori B2C. Yang pertama ada business role. Jadi Bukalapak itu adalah perusahaan teknologi Indonesia yang misinya menciptakan perekonomian yang adil untuk semua yang termasuk kategori B2C karena memfasilitasi para pedagang dan pembeli individu. Jadi melalui platform online dan offline-nya, Bukalapak ini memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang yang rencananya itu meraih hidup yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu ada strategi marketingnya. Jadi strategi yang dijalankan oleh Bukalapak antara lain marketing di lingkup Tier 1 City, gandeng mitra Bukalapak, dan kembangan multiple shares channel. Kemudian yang keempat ada Lazada masuk kategori B2C. Untuk bisnis role-nya, Lazada diluncurkan pada tahun 2012. Lazada merupakan tempat belanja dan berjualan online nomor 1 di Asia Tenggara, hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Lazada termasuk kategori B2C karena memfasilitasi para pedagang dan pembeli individu, dan sebagai bentuk komitmen Lazada untuk mengedepankan pengalaman berbelanja online yang menyenangkan bagi para konsumen. Untuk strategi marketingnya memberikan diskon dan gratis ongkir, direct marketing atau direct selling, memasang iklan di website atau YouTube, sales promotion, public relations, dan personal selling. Oke, selanjutnya ada Blibli yang berfokus pada B2B, B2C, dan B2B2C. Blibli ini menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan lebih dari 100.000 mitra usaha. Kebutuhan primer, produk elektronik, kebutuhan sehari-hari, hingga untuk keperluan gaya hidup. Lalu ada strategi marketing. Untuk dapat bersaing dengan kompetitor, strategi pemasaran produk blibli.com menggunakan strategi diferensiasi atau pembeda atas servis atau layanannya. Perusahaan ini berpegang pada kepuasan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelanggan secara konsisten dan berkesinambungan. Lanjut yang keenam, di sini ada JDID yang termasuk dalam B2C. Jadi untuk bisnis role-nya, JDID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015, termasuk kategori B2C karena memfasilitasi para pedagang dan pembeli individu. Ragam kategori produk bervariasi, mulai dari ibu dan anak, smartphone,
perangkat elektronik hingga Aloxia. JDID menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia dengan ribuan armada yang siap mengantar langsung kepada para pelanggan JDID. Untuk strategi marketing JDID ini berupaya menjangkau pasar retail Indonesia yang masih didominasi toko luring berbekal strategi online to offline. Jadi O20 adalah strategi omni channel dengan mengoptimalkan multi channel yang ada. Strategi ini berlanjutannya sangat kritikal dalam validasi kebutuhan konsumen di Indonesia yang menginginkan kenyamanan belanja daring. Selanjutnya adalah Orami yang termasuk dalam B2C. Orami Indonesia merupakan e-commerce yang menyediakan produk-produk untuk wanita secara umum dan menjual produk bayi dan ibu rumah tangga yang termasuk kategori B2C karena memfasilitasi para pedagang dan pembeli Orami yang sebelumnya lebih dikenal dengan situs e-commerce niche untuk produk ibu dan anak. Baru saja merilis aplikasi Orami Parenting untuk mengokohkan posisinya sebagai all-in-one parenting app. Untuk strategi marketing yang digunakan adalah selain memanfaatkan media sosial, juga bekerja sama dengan komunitas perempuan yang tersebar di Indonesia. Baik, selanjutnya ada Bineka yang termasuk dalam kategori B2C. Jadi yang pertama untuk bisnis role-nya, Bineka ini merupakan pelopor e-commerce B2B di Indonesia yang memiliki banyak layanan untuk memudahkan semua pelanggannya. Untuk strategi marketingnya, ada beberapa rencana strategi marketing berkaitan dengan visi misi strategisnya. Untuk strategi yang digulirkan saat ini juga menitik beratkan pada pergeseran kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai konsumen layanan e-commerce. Berikutnya ada Sosiola yang masuk kategori B2C untuk bisnis role-nya. Sosiola merupakan layanan e-commerce yang berfokus pada bidang kecantikan seperti kosmetik dan skincare. Kemudian Sosiola bekerja sama langsung dengan pemegang merek dan hingga kini tercatat sudah ada 325 brand resmi yang ada di website Sosiola. Sosiola merupakan e-commerce berbasis business to customer yang menawarkan produk kecantikan original seperti make up, skincare, hair care, parfum, dan alat kecantikan. Untuk strategi marketingnya, salah satunya dengan membuat sebuah komunitas yang sering disebut sebagai Sosiola Beauty Network atau SBN. SBN didirikan pada tahun 2016 yang berisikan komunitas beauty dan lifestyle. Beranggotakan beauty enthusiast yang aktif di media sosial dan blog, serta rutin membuat konten dan menulis review produk kecantikan. Selanjutnya ada Zalora, yaitu B2C. Zalora ini adalah website fashion yang berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Pelanggan dapat berbelanja online dengan pilihan produk fashion pria dan wanita mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk fashion lainnya. Lalu untuk strategi marketingnya, sistem penjualan pada Zalora merupakan B2C, di mana target pemasaran mereka adalah individu. Sistem penjualannya memberikan pengalaman yang berbeda dari pembelian secara fisik. Zalora berfokus pada penjualan produk seperti pakaian, sepatu, tas, aksesoris, dan lain-lainnya. Zalora menawarkan produk-produk dari berbagai merek terkemuka, baik lokal maupun internasional. Selanjutnya yang ke-11 di sini ada Matahari. Matahari termasuk dalam B2C. Jadi bisnis role-nya Matahari adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 140 gerai di 77 kota di seluruh Indonesia serta secara online melalui matahari.com. Termasuk kategori B2C di mana target pemasaran mereka adalah individu. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Untuk strategi marketingnya, salah satu strategi pemasaran Matahari Department Store adalah pemberian diskon bagi konsumen atau pembeli pada semua produk. Matahari Department Store saat ini memiliki puluhan bahkan hampir 100 outlet yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Yang terakhir adalah Ralali dengan bisnis role marketplace B2B yang bisa menghubungkan pemasok produk dan pelaku bisnis melalui situs online maupun aplikasi mobile. Berdiri sejak tahun 2013, Ralali juga memiliki fitur request for
quotation yang bisa membantu para buyer dalam mencari produk-produk yang tidak tersedia di situs atau aplikasi Ralali. Berbagai strategi digunakan oleh Ralali dan dikembangkan untuk menghadapi tahun 2022. Perusahaan ini fokus meningkatkan literasi manfaat masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan para UKM. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan percaya terhadap kekuatan dari sinergi dan kolaborasi antar stakeholder. Mungkin demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.